Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Salam bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, hari ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus merupakan perayaan besar dan perayaan penting bagi orang Kristen. Karena Yesus naik ke sorga, kembali kepada hakikatnya. Yesus berasal dari sorga, dan setelah selesai misinya di dunia ini dengan sempurna, Yesus kembali ke sorga. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan yang menjadi khotbah dalam peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus tertulis dalam Injil Markus pasal 16, dimulai ayat yang ke-15 sampai ayat 20. Demikianlah firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, Bapak, Ibu, dan juga adik-adik kami remaja dan anak-anak kami sekolah minggu. Hari kenaikan Tuhan Yesus merupakan peringatan penting bagi kita. Yesus naik ke sorga. Itu pertanda Yesus telah selesai dengan sempurna melakukan misinya di dunia ini. Yesus telah merampungkan pekerjaannya di dunia ini, sehingga orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus memperoleh keselamatan. Yesus naik ke sorga, itu juga berarti bahwa Yesus itu bukanlah hanya petunjuk atau pemberi arah. Inilah jalan menuju sorga. Inilah yang kamu lakukan supaya kamu pergi ke sorga, tidak. Tapi Yesus naik ke sorga adalah membuktikan bahwa Yesus sendiri adalah jalan ke rumah Bapa di sorga. Sehingga barang siapa yang percaya kepada Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup, kita ikut pula bersama-sama dengan Bapa di sorga. Karena Yesus telah lebih dahulu naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan inilah yang kita imani, bahwa orang percaya itu memiliki kepastian. Kita memiliki kehidupan yang kekal di rumah Bapa di sorga. Saudara-saudara yang kekasih, bukan hanya itu.
Merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus juga merayakan bahwa pengharapan orang Kristen bukanlah hanya di dunia ini. Dunia ini akan berkesudahan. Dunia ini akan berlalu. Karena itu, janganlah hanya berharap akan di dunia ini, tetapi berharaplah kepada kehidupan yang kekal yang disediakan oleh Yesus Kristus bagi saudara. Firman Tuhan yang telah kita bacakan tadi mengingatkan, kenaikan Tuhan Yesus Kristus itu mengingatkan ada tugas dan misi orang percaya. Apakah tugas dan misi orang percaya di dunia ini? Yang pertama dikatakan di sini adalah beritakanlah Injil ke segala makhluk. Keselamatan yang dilakukan oleh Yesus Kristus itu bukanlah hanya kepada manusia, tetapi keselamatan yang dilakukan oleh Yesus Kristus itu adalah untuk seluruh makhluk. Umat manusia, pohon-pohonan, binatang-binatang, ciptaan lain harus merasakan kasih karunia Tuhan. Sangat sayang dalam sejarah peradaban manusia, seolah-olah dunia ini diciptakan hanya untuk manusia. Yang lain itu adalah objek dan kebutuhan umat manusia. Banyak sekali tafsiran-tafsiran, mulai dari tafsiran kepada Kejadian 1 ayat 27, bahwa dunia ini diciptakan oleh Tuhan hanya untuk konsumsi manusia. Karena tafsiran Imago Dei yang sempit, taklukkanlah bumi, seolah-olah manusia menerima mandat dan legitimasi. Apa yang harus dilakukannya untuk dunia adalah hanya untuk kebutuhan manusia. Dampaknya dunia ini rusak dan kita mengalami tantangan yang berat saat ini yang disebut dengan climate change. Saudara-saudara yang kekasih, Injil Markus telah menuliskan sejak awal kekristenan bahwa misi orang percaya ini harus memberitakan Injil ke segala makhluk. Manusia harus sadar bahwa manusia hanyalah salah satu ciptaan yang diciptakan oleh Tuhan di bumi ini, yang harus hidup berdampingan dengan makhluk lain, tumbuhan, hewan, dan lain-lain. Karena itu harus ada di dalam diri orang percaya itu untuk memelihara lingkungan hidup. Saudara-saudara, mari kita mengurangi sikap konsumtif yang merusak alam. Tetapi mulailah melakukan tindakan-tindakan yang sadar akan lingkungan hidup. Konsumsilah kebutuhan-kebutuhan yang ramah lingkungan, supaya dunia ini tetap awet, tetap baik, seperti kala Tuhan menciptakan dunia ini. Yaitu ketika Tuhan menciptakan segalanya, Tuhan mengatakan segala sesuatunya baik. Dan inilah tugas yang dipulihkan oleh Injil keselamatan di dalam Yesus Kristus. Manusia bertugas dan bertanggung jawab untuk kebaikan alam, lingkungan, dan makhluk ciptaan lain. Saudara-saudara ya, misi yang kedua yang diajarkan oleh Markus, sebagaimana saya bacakan tadi, yaitu misi orang percaya itu menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Di mana ada orang percaya, di situ harus diusir setan-setan. Bagaimana kita mengusir setan-setan?
Saat ini banyak orang yang belajar tentang eksorsisme, seolah-olah dengan kuasa-kuasa tertentu bisa mengusir roh-roh jahat yang sama sekali kita tidak tampak. Saya kurang berminat untuk belajar tentang eksorsisme. Tetapi menurut saya sederhana saja. Kalau firman ini mengatakan orang percaya harus mengusir setan-setan, dari terminologi setan berarti makhluk yang mempengaruhi manusia melakukan kejahatan. Jika ada ide, jika ada gagasan, jika ada orang lain yang mempengaruhi seseorang sehingga dia melakukan kejahatan, merusak kehidupan ini, itu adalah kuasa iblis, kuasa kejahatan. Maka menafsirkan firman ini, orang percaya mengusir setan-setan, berarti orang percaya itu harus memelihara setiap orang supaya jangan dipengaruhi untuk merusak orang lain. Orang Kristen harus mampu memelihara umatnya untuk tidak terpancing merusak kehidupan orang lain. Orang Kristen harus mampu melindungi dan menjagai umatnya untuk tidak terpengaruh menjadi pelaku-pelaku kejahatan yang merusak. Saya kurang tahu bapak-bapak dan ibu-ibu, bagaimana seseorang yang dirasuki oleh setan, wajahnya seram, sedih, dan di dalam dirinya hanya ingin merusak. Maka itu jugalah menjadi tugas orang Kristen. Di mana orang Kristen berarti segala sikap dan tindakan manusia yang merusak kehidupan ini, disitulah orang Kristen hadir untuk menghentikannya. Jadi mengusir setan-setan bukan hanya dalam bentuk eksorsisme, tetapi segala tindakan yang merusak kehidupan umat manusia harus dicegah oleh orang percaya. Karena itu saudara, inilah tugas berat kita. Maka jika ada kejahatan, tetapi Anda tidak melakukan apa-apa untuk menghentikan kejahatan itu, Anda telah gagal menjadi orang percaya. Benar apa kata Martin Luther King, if you see evil but you do nothing, you are evil too. Jika engkau melihat kejahatan tetapi kamu tidak menghentikannya, kamu juga orang jahat. Seringkali bapak-bapak dalam kehidupan kita ini, orang sudah apatis dan tidak lagi mau menegur orang lain, tidak lagi mau menghentikan tindakan yang jahat yang dilakukan oleh orang lain di depan matanya sendiri. Inilah yang harus, kepekaan seperti itulah yang diingatkan oleh Tuhan Yesus di sini, supaya orang Kristen itu peka dan protektif terhadap segala tindakan yang merusak kehidupan umat manusia. Misi yang kedua di sini menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah adalah memegang ular beracun. Ular itu berbisa, ular itu mematikan. Kita mungkin tidak seperti pawang hewan pergi menangkap ular, atau pada bulan-bulan Januari lalu kita digemparkan dengan banyaknya ular-ular kobra yang berserakan di seluruh Jabodetabek misalnya. Bukan ular seperti itu. Tetapi orang Kristen harus mampu mencegah ide, gagasan, pikiran yang meracuni orang lain supaya tidak percaya kepada Yesus. Ide, gagasan, pikiran yang meracuni generasi muda sehingga dia tidak memiliki masa depan. Orang Kristen harus hadir memproteksi dan melindungi generasi-generasi muda, orang percaya, supaya tidak diracuni oleh bisa-bisa dunia ini, sehingga mereka tidak memiliki harapan akan kehidupan yang kekal. Inilah tugas kita. Begitu banyak ide, begitu banyak gagasan, begitu banyak ideologi yang mempengaruhi generasi muda sekarang ini, sehingga mereka malas
Mereka mengambil jalan pintas. Mereka mencari kesenangannya sendiri, tak peduli akan iman dan pertumbuhan imannya. Misi orang percaya diingatkan oleh firman Tuhan hari ini. Memegang ular berarti segala tindakan yang mematikan dan bisa yang meracuni orang lain. Di situ orang Kristen harus memberikan tawar supaya mendidik dan mengedukasi orang untuk memiliki pengharapan dan masa depan yang gemilang. Menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Yang ketiga dikatakan di sini adalah mereka akan menumpangnya kepada orang sakit dan memperoleh kesembuhan. Tidak semua orang memperoleh karunia kesembuhan. Tetapi ada satu kata dalam bahasa Yunani tentang sakit. Sakit itu disebut dengan asthenia. Asthenia itu sesuatu yang membuat seseorang lemah, tidak mampu berdiri. Ini berarti orang Kristen harus hadir untuk memberikan tenaga, untuk menopang orang lain supaya dia bangkit dan kuat. Jadi bukan berdoa simsalabim sembuh, simsalabim sembuh, bukan seperti itu. Atau seperti mujizat-mujizat yang ditawarkan oleh orang lain dalam KKR, bukan seperti itu. Asthenia di sini yaitu kalau orang datang meneguhkan yang lemah, menopang yang hampir jatuh, yang tidak bisa bangkit dan berdiri, tapi kita hadir menopangnya. Disinilah tugas dan orang percaya yang diingatkan oleh firman Tuhan di sini. Menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah, yaitu jadilah penopang-penopang bagi orang-orang yang lemah, sehingga yang lemah itu kuat dan bisa bertumbuh untuk mengikut Yesus. Saudara-saudara, apakah kekuatan kita? Apakah yang menolong kita? Siapakah yang akan membantu kita melakukan misi ini? Tuhan Yesus mengingatkan dalam ayat 20 ini. Rasul-rasul, murid-murid dan orang percaya, lakukanlah misi. Karena kekuatan bukanlah dari diri kita sendiri, tetapi dikatakan di sini yaitu Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu. Berarti dalam melakukan semua misi, tugas dan pelayanan orang percaya, kita dikuatkan dan diteguhkan oleh Tuhan itu sendiri. Dalam Matius 28, ketahuilah aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Allah turut bekerja. Berarti bukan hanya kita. Sekalipun Yesus naik ke sorga, bukan berarti Tuhan telah meninggalkan kita. Tuhan telah mengutus Roh Kudus, menyertai, mendampingi, membimbing dan menghibur kita, supaya kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan besar. Jangan anggap, oh saya ini orang yang lemah, siapalah aku ini, saya ini orang yang tidak berguna. Persembahkan apapun diri kita, apapun adanya diri kita, dapat dipakai Tuhan, karena Tuhan bekerja, turut bekerja di dalam diri Anda. Persoalan adalah apakah saudara mau dipakai? Apakah saudara mau dituntun? Apakah saudara mau dibimbing oleh Tuhan melakukan misi ini? Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan hari ini meneguhkan kita. Kiranya dengan hari kenaikan ini memberikan harapan baru bagi kita dan suatu kepastian, dan ini yang tidak dimiliki oleh ajaran-ajaran lain di dunia ini, yaitu orang percaya
memiliki kepastian. Yesus naik ke sorga sebagai jalan keselamatan, kembali ke rumah Bapa, dan itu suatu kepastian bahwa orang-orang percaya telah memberikan suatu jalan yang pasti akan bersama-sama dengan Bapa di sorga. Inilah kerinduan kita. Selagi masih ada di dunia ini, ada banyak tugas kita. Tentu dalam melakukan ini, Tuhan menyertai dan membimbing kita. Sampai detik terakhir nafas kehidupan kita, lakukanlah misi untuk memberitakan Injil ke segala makhluk. Saudara-saudara yang kekasih, di masa pandemi ini kembali kita diingatkan, apapun yang terjadi dalam hidup ini, mungkin kita sudah tidak kuat, orang sudah paling bosan 2 bulan lebih tinggal di rumah, sehingga ada istilah sekarang ini disebut dengan berdamai dengan COVID. Saya kurang tahu apakah ini kepasrahan atau ini rasa frustrasi. Ya sudahlah, tidak takut lagi. Tetapi menurut saya, orang percaya akan dituntun oleh Roh Kudus sehingga kita menjadi kuat, menjadi orang-orang yang tetap memelihara disiplin. Murid-murid yang disiplin adalah murid-murid yang mau dituntun oleh Tuhan Yesus. Kiranya kita menjadi bagian daripada murid itu, yaitu murid yang melakukan misi Allah di dunia ini dengan disiplin. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengarkan. Pada hari kenaikan-Mu, Engkau mengingatkan kami bahwa kami memiliki tugas dan misi di dunia ini untuk memberitakan Injil ke segala makhluk. Ya Tuhan, kuatkanlah kami untuk melakukan misi ini dalam kehidupan kami masing-masing. Ajar dan bimbing juga kami Tuhan, agar kami mampu menjadi orang-orang yang menghadirkan kerajaan Allah dalam lingkungan kami. Biarlah kami menjadi orang-orang yang menghentikan kejahatan. Biarlah kami menjadi orang-orang yang menghentikan racun-racun yang membuat generasi muda tidak berpengharapan. Kuatkanlah kami Tuhan menjadi orang-orang yang menopang dan meneguhkan kehidupan orang lain. Kami percaya firman-Mu ini akan meneguhkan kami pribadi lepas pribadi. Berikanlah kekuatan bagi kami, agar kami mampu melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk pemerintah kami. Biarlah dengan hikmat yang dari Tuhan, mereka mengambil kebijakan-kebijakan yang positif untuk bangsa kami. Kami juga berdoa untuk seluruh masyarakat, biarkan kami Tuhan tetap disiplin, sehingga kami bisa terhindar dari pandemi COVID-19 ini. Bapa Surgawi, jika dalam hidup kami banyak kekurangan dan dosa, ampuni kami Tuhan dari setiap kekurangan dan kelemahan kami. Ajar dan bimbinglah kami melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.